Puro Mangkubumi, Babak 1. Ingatan yang hilang. Bulan purnama tampak sempurna di depan mata. Sorot cahayanya menjadi sumber penerangan bersama api-api obor. Suara gamelan mengiringi tarian para penari di tengah malam. Para wanita bertelanjang kaki membawa sesajen dan bunga-bunga beralas tanpa bambu. Sepasang mata bersinar merah, seolah memantulkan cahaya purnama di atas patung besar sebagai pusat persembahan. Tempo suara gamelan semakin lama semakin cepat, begitupun tarian yang semakin menguras keringat. Satu persatu penari berjatuhan di atas hamparan beling kaca yang menggores telapak kaki mereka. Seseorang duduk bersila, menyatukan telapak tangan dan seolah membacakan mantra di depan patung besar tersebut. Seorang gadis mengenakan gaun pengantin dengan berhiaskan bunga-bunga melati, menghampiri sebuah cermin tua lalu memandang wajah cantiknya. Ia terkejut, bayangan dirinya seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Gadis itu tidak percaya dengan apa yang ia lihat sendiri di depan cermin. Dengan cepat, ia berteriak sambil berlari ketakutan. Suara teriakan gadis tersebut seketika membuat upacara terhenti. Begitupun musik dan tarian yang mengiringinya. Orang-orang terkejut dan panik melihat sisik ular yang muncul di tubuh gadis tersebut. Gadis itu berubah menjadi sosok manusia setengah ular. Angin malam semakin riuh, lalu purnama sekejap menghilang di telan malam. Langit mendung menutup cahaya sepenuhnya. Obor-obor padam oleh guyuran hujan yang turun setelahnya. Orang-orang ketakutan lalu berhamburan menuju rumah mereka masing-masing. Suara guntur seakan membelah bumi. Seseorang di depan patung tersebut tak tergerak sedikit pun. Meski hujan angin menghantam tubuhnya, kilatan menyambar dengan dahsyat, memotong kepala patung tersebut hingga jatuh tepat di hadapan orang itu. Seketika, ia tewas dengan sangat mengenaskan. Air mengalirkan darah ke setiap penjuru desa. Saloka terbangun dari tidurnya. Pandangannya sedikit kabur dan kepalanya masih terasa pening. Ia melihat ke sekeliling, terlihat asing dan sangat hening. Ia melihat bayangan seseorang dari balik gorden tua. "Oh, kamu sudah bangun." Seorang wanita tua menghampiri Saloka. Ia memberi sesuatu. "Minumlah dulu, supaya kamu merasa lebih baik." Saloka melihat minuman yang terlihat seperti racikan. "Niku obat herbal, bukan racun. Kamu buatkan saya takut, Cak Ayu." "Terima kasih, Mbah. Aku merasa lebih baik sekarang." "Kamu iku sebenarnya saking pundi to, Cak Ayu? Rumahmu ten pundi?" "Aku nggak ingat apa-apa, Mbah." Saloka baru saja bermimpi buruk. Mimpi yang sama berulang-ulang. Tiap kali ia memejamkan mata, rasanya mimpi itu kembali menyerang. Saloka beranjak dari ranjang tua. Ia menghampiri Mbah Sui yang sedang menjemur nasi aking dan ikan asin di halaman rumah. "Aku di mana ini, Mbah?" "Kamu ada di rumah si Mbah." Saloka merasa sangat asing, meski ingatannya belum membaik. Ia sekilas teringat insiden yang menimpa dirinya ketika melihat sebuah patung tanpa kepala berada tidak jauh dari halaman rumah Mbah Sui. "Selain namaku, aku tidak ingat apa-apa lagi, Mbah." "Yo wes, ojo terlalu dipaksakan.
Mbah, patung apa itu, Mbah? Oh, iku mung patung wis lawas. Apa yang sedang dilakukan orang-orang itu, Mbah? Sebaiknya kamu ojo terlalu penasaran karo apa sing dilakukan orang-orang nang kene. Sebagian dari mereka kadang boten seneng ono orang asing. Mbah Suwi melihat ke arah orang-orang yang sedang menyembah dan memberi sesajen kepada patung tersebut. Ia melanjutkan perkataannya. Tapi yo, ojo banding ke mbak karo mereka. Mbak boten ngono tertarik kali patung niku. Mbah Suwi bercerita bahwa sejak dulu, para penduduk desa ini menganggap patung tersebut ramah. Bisa membawa kemakmuran bagi mereka, bisa juga membawa petaka, tergantung dari perlakuan mereka. Setiap malam bulan purnama, puncak di mana persembahan mereka akan mendatangkan kemakmuran. Mereka mengadakan upacara tarian dengan diiringi musik gamelan. Patung itu seolah hidup. Mata di kepalanya memancarkan cahaya merah. Lalu para penduduk bersorak untuk menolak bala. Mbah, kenapa kepala patung itu terpisah dengan tubuhnya? Mbah juga boten ngertos. Orang-orang sampun coba berkali-kali nyambung ke kepala kali badane. Tapi boten pernah berhasil. Saloka mendapat ingatan tentang patung tersebut. Ia baru menyadari bahwa patung dengan kepala terpisah itu terlihat sama persis dengan yang ada di mimpinya. Patung itu mengeluarkan cahaya merah dari matanya, sama seperti yang diceritakan Mbah Suwi. Hari-hari berlalu, perlahan ingatan Saloka mulai kembali. Ia sebenarnya sedang mendaki gunung bersama teman-temannya, lalu ia pingsan di tengah hutan. Beruntung Saloka ditemukan oleh Mbah Suwi, hingga akhirnya tersadar di rumah Mbah Suwi. Saloka mulai bergegas untuk pulang kembali ke perkemahan teman-temannya. Mbah Suwi menyadari bahwa Saloka sudah sepenuhnya sadar dari ingatannya. Untuk itu, Mbah Suwi mencegah Saloka. Cahayu, kamu mau kemana toh? Sudah jelas Mbah, aku ingin pulang. Aku akan ke tempat perkemahan teman-temanku. Opo kamu sing yakin teman-temanmu itu masih menunggumu sampai saiki? Saloka terdiam. Ia memandang Mbah Suwi, lalu menegaskan. Aku percaya dengan teman-temanku, Mbah. Mereka tidak akan semudah itu meninggalkan aku. Saloka bersikeras untuk meninggalkan desa dan berniat kembali ke perkemahan teman-temannya. Mbah Suwi pun pada akhirnya tidak bisa menahan Saloka untuk pergi. Namun, sebagai teman perjalanan Saloka, Mbah Suwi menyuruh seekor anjing desa untuk menuntun Saloka menuju hutan. Mbah Suwi pun berpesan kepada anjing tersebut. Kire, nuntun Cahayu bali mrene yen dhewean rumangsa ilang ing alas. Anjing tersebut menggonggong, tanda memahami pesan Mbah Suwi, lalu mengikuti Saloka menuju hutan. Mbah, kula pengen mantuk. Sekali kowe nang kene, boten iso mule. Tulung kula, Mbah. Pura Mangku Bumi wis nglarang awake dhewe mule. Mbah Suwi berdiri di ambang pintu rumah. Pandangannya terus menatap ke arah hutan. Ia mengkhawatirkan Saloka. Hutan di sana adalah tempat yang cukup berbahaya. Mbah Suwi pernah tersesat ketika mencoba pergi dari hutan tersebut. Suwi teringat seseorang yang dulu pernah menolongnya di hutan. Ia merasa seperti berada di dalam ilusi yang menakutkan. Tidak tahu arah jalan, pandangan perlahan memudar. Suara-suara riuh bergema di telinga, bahkan nyaris kehilangan kesadaran. Hutan itu seolah menelannya bulat-bulat. Di tengah diri yang sedang terlentang, ia merasa dirinya telah mati. Suara degup jantung seraya menurunkan tempo detak. Satu pengharapan Tuhan masih memberinya kesempatan hidup.
Sui mendengar gonggongan suara anjing. Seorang berada di hadapannya, terlihat samar, bayangan tangan menjulur ke arahnya. Seekor anjing berlari ke hadapan Sui. Gonggongannya terdengar nyaring. Ia bergegas menyalakan obor dan berlari menuju hutan. Sui mendapati firasat buruk tentang Saloka. Anjing tersebut menuntunnya masuk ke hutan yang mulai gelap. Dalam pengejaran, Sui dibayang-bayangi masa lalu yang kelam. Hutan itu adalah tempat di mana ia pernah dengan cukup lama tersesat, bahkan sampai nyaris kehilangan ingatan. Kowe pengen mulih? Iya mbah. Yo wes, Simba bantu. Tapi ingat, kowe mesti melu apa wae sik mbah perintahke. Apa iku mbah? Upacara persembahan Puro Mangkubumi. Angin mulai menghembuskan api obor Sui. Ia menancapkan obor bambu ke tanah. Anjing tersebut berhenti tepat di tempat Saloka berdiam. Cahayu, sadar, sadar, saut Sui. Saloka terbaring melihat api yang samar dan bayangan seseorang di hadapannya. Saloka beberapa kali menampar pipinya keras-keras. Sudah lebih dari 3 kali ia mendapati mimpi di tengah kesadarannya. Seorang yang membawa obor. Namun itu hanyalah ilusi. Sui menghentikan lengan Saloka. Hei Saloka, sadarlah nak. Ini Simba, Mbak Sui. Mbak Sui, sahut Saloka perlahan. Ya, mari pulang Cahayu. Saloka akhirnya dituntun oleh Sui dengan tubuh rentannya kembali ke desa. Sui sedikit bersyukur bahwa Saloka masih bisa selamat dan kembali ditemukan berkat bantuan anjing tersebut. Mbak Sui, yo Cahayu, aku di mana? Sui kembali dibawa keingatan masa lalu. Pertanyaan yang sama yang ia ucapkan kepada seseorang. Mbah, opo Cahayu? Aku di mana? Kowe ada di rumah Simba. Tenang, monggo ngombe iki. Saloka kembali diselamatkan oleh Sui untuk kali keduanya. Tidak, ia merasa Sui sudah beberapa kali menyelamatkannya. Saloka menceritakan kejadian kepada Sui. Ketika menuju hutan, Saloka melihat seorang yang ia kenali, yakni teman pendakiannya. Ia mencoba memanggil dan menghampirinya. Namun anjing tersebut menggonggong, seolah melarang Saloka untuk mendekati. Ternyata teman yang ia lihat hanya ilusi yang mencoba menyesatkan Saloka. Semakin lama ia berjalan, semakin ia lupa akan kesadarannya sendiri. Hutan yang seharusnya ia ingat perlahan memakan ingatannya hingga tenggelam jauh. Saloka kembali melalui jalan yang sama berulang kali, hingga ia melihat sosok ular yang mengerikan di hadapannya. Ular itu berbicara kepada Saloka. Kowe ora saged bali saka Puro Mangkubumi. Sui terkaget mendengar cerita Saloka yang bertemu dengan seekor ular yang bisa berbicara. Ular? Ngendi kamu ketemu ular iku, Cahayu? Di dekat sebuah goa di dalam hutan. Entahlah, aku tidak begitu ingat. Sui melihat tampah bambu yang isinya penuh dengan bunga dan makanan sebagai syarat untuk sesajen. Ia berjalan menuju hutan tanpa alas kaki. Sesuatu berada di depan pandangan Sui. Ia melihat sebuah goa yang besar dan menakutkan. Sekujur tubuhnya bergetar karena hawa dingin campur rasa takut. Kita iki mau kemana mbah? Wis, ojo ake takon. Kowe pengen bali toh? Gowo kene sesajene. Sesuatu terdengar mendesir. Sesosok ular raksasa tiba-tiba saja keluar dari dalam goa. Sui merasa takut setengah mati melihat ular tersebut.
Ia menjatuhkan sesajen lalu menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Rasanya ingin menjerit dan berteriak, namun Sui tak memiliki cukup kekuatan. Napasnya terengah-engah tak beraturan. Mbah, Mbah Sui, Mbah baik-baik saja. Sui membuka mata. Ia melihat Saloka. Tangannya menyentuh hangat tangan Sui. Cahayu, Mbah kenapa? Maaf, kalau ceritaku membuat takut Mbah Sui. Mungkin itu hanya halusinasiku saja. Tidak, Cahayu, tidak. Tegas Sui. Matanya membesar seketika. Yang kamu ndeloiku nyata, Cahayu. Sui bergegas keluar rumah. Ia melihat langit malam. Bulan purnama tampak terang sepenuhnya. Malam, upacara persembahan akan tiba. Sui merasa khawatir jika upacara persembahan ini gagal. Mungkin akan ada kabar buruk atau malapetaka yang terjadi. Kemunculan sosok ular raksasa menandakan sesuatu yang buruk. Sui menyalahkan Saloka atas pertanda buruk yang akan terjadi. Mbak wis ngelarang kamu untuk pulang. Ojo pergi ke hutan. Kamu malah nekat. Iye toh Cahayu. Ujar Sui. Tapi aku ingin pulang, Mbah. Di sini bukan tempatku. Aku selalu mengalami kejadian dan mimpi aneh yang menakutkan. Aku benar-benar bingung, Mbah. Pada akhirnya Saloka menyadari semuanya. Pertemuannya dengan Sui seperti sebuah kutukan. Ia mengalami kejadian yang terus berulang. Bulan purnama seolah memulihkan ingatannya yang hilang. Saloka perlahan mengingat setiap peristiwa yang terjadi di Puro Mangkubumi. Saloka terpisah dengan teman-teman pendakiannya, hingga ia tersesat dan jatuh pingsan di dalam hutan. Seseorang datang menyelamatkan Saloka, lalu membawanya ke sebuah rumah tua. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya sendiri sedang menari bertelanjang kaki di atas pecahan beling di tengah upacara persembahan. Hingga pada akhirnya Sui membangunkan mimpi aneh Saloka yang berulang-ulang. Saloka berasumsi bahwa mimpi itu membuat ingatannya menghilang atas kejadian yang telah ia alami. Pertemuan dengan Sui seperti bukan pertemuan kali pertamanya. Perasaan yang aneh dan membingungkan membuat ia harus meninggalkan tempat tersebut. Namun ia tahu, pelariannya menuju hutan akan kembali mempertemukan ia dengan Sui yang akan menolongnya ketika ia tersesat dan tak sadar di dalam hutan. Oh, kamu wis sadar toh, Cahayu? Aku di mana? Kamu di rumah Simba. Tenang yo. Iki minum dulu.